Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di saat Paskah ini kita mau mengingat bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan. Dan saat itu Tuhan berfirman melalui Musa. Dia berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Jadi Tuhan membawa bangsa Israel keluar untuk beribadah di gunung Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-18, Keluaran 3 ayat 18, "Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami." Jadi tujuan Tuhan membebaskan saudara dan saya adalah untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan korban kepada Tuhan, untuk beribadah. Nah, biarlah kita tidak lupa bahwa Kristus membebaskan kita supaya kita menyembah. Dan titik daripada Paskah yaitu salib Yesus. Karena anak domba yang disembelih itu menunjukkan kepada pengorbanan salib Yesus. Jadi ketika kita melihat, merenungkan Paskah ini, maka perenungan kita harus berpusat kepada salib Yesus. Karena di salib itu semuanya sudah dilakukan bagi kita. Penebusan, keselamatan, kesehatan, pemulihan, pembenaran. Dan ketika kita datang kepada salib Yesus, maka kita perlu datang dengan sikap yang benar. Yesus ketika dia disalib, maka setelah dia disalib, maka dia berkata, "Segala kuasa, baik di surga maupun di bumi, sudah diberikan kepadaku." Maka ketika kita datang kepada salib Yesus, kita mengingat bahwa di titik salib itu kuasa sekarang berada di tangan Yesus. Sikap yang paling tepat ketika kita datang kepada Yesus dan salibnya adalah menyembah. Kita perlu menyembah Tuhan. Dan di dalam Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang akan diluputkan adalah, yang diluputkan dari sengsara adalah mereka yang sembahyang di dalam rumah Tuhan. Mereka yang menyembah Tuhan, itu yang akan luput. Nah, karena itu kita pun mau melakukan tujuan ini dalam hidup kita, menyembah Tuhan. Dan dikatakan tandanya kamu keluar, kamu sudah keluar kalau kamu menyembah Tuhan di gunung ini. Nah, di gunung ini, yaitu di gunung Tuhan, di gunung Sinai. Apa artinya? Itu tempat di mana orang Israel mendengar suara Tuhan. Mereka mengalami Tuhan, encountering God Himself. Dan mereka menerima perintah-perintah Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan, mendengar suaranya, menerima perintahnya. Dan mereka masuk dalam perjanjian. Jadi ketika Anda menyembah, sampailah menyembah sampai ke gunung Tuhan. Sampai saudara mendengar, mengalami Tuhan, dan masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan berbicara tentang penyembahan, tidak ada penyembahan tanpa korban. Harus ada korban, karena di mana ada korban, maka di situ Tuhan datang untuk bersekutu dengan umatnya. Korban apa yang perlu kita beri? Korban pikiran kita, korban waktu kita, korban tubuh kita. Kita harus beri waktu, beri pikiran untuk fokus, beri tempat. Mungkin juga berikan waktu yang kita bisa lakukan untuk yang lain, tapi kita berikan kepada Tuhan. Dan penyembahan ini bisa dilakukan 24 jam sehari, dimanapun saudara berada. Mau saudara pergi ke tempat kerja, saudara bisa punya hati yang menyembah. Saudara sedang melakukan pekerjaan rumah, sedang nyetir mobil, saudara pun bisa menyembah Tuhan. Apa itu artinya menyembah? Menyembah bukan hanya membaca firman, bersaat teduh,
Tapi menyembah juga memuji Tuhan. Juga mempersembahkan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu juga worship. Seluruh kehidupan kita, apa yang kita pikirkan itu pun juga worship. Jadi di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita connect, terhubung dengan surga, maka kita lakukan itu sebagai worship. Nah, untuk worship ini, Tuhan sudah membayar harga yang mahal, yaitu salib Yesus tadi. Salib Yesus ini yang membuka tempat Paskah, membuka jalan bagi kita untuk kita keluar dari perbudakan, masuk kepada persekutuan, penyembahan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah membayar harga yang begitu mahal untuk kita menyembah Tuhan, maka kita harus sampai kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan itu. Karena itu ketika kita melakukan perjamuan suci di Paskah ini di rumah Anda masing-masing, mari lakukan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Mari kita percaya, kita mau bawa hati kita, karena hanya di dalam Kristus semua janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Mari bawa seluruh keluarga kita mau sembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan datang hadir di dalam rumah kita masing-masing. Kita berikan yang terbaik, berikan tubuh yang terbaik, waktu yang terbaik, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati.